Hello my beloved student, apa kabarnya hari ini sayang? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Di sekitar kita terdapat banyak hewan-hewan. Nah, ada juga hewan yang ada di rumah kita, disebut dengan hewan peliharaan. Siapa yang di sini yang punya hewan peliharaan? Oke, sudahkah Ananda merawat hewan peliharaannya dengan baik dan benar? Masih belum tahu? It's okay. Hari ini Miss Agi akan menjelaskan tentang materi merawat hewan di sekitarku. Tema 6, subtema 2. Nah, Ananda pasti bingung kan bagaimana cara merawat hewan dengan baik dan benar? Oke, setelah ini Miss Agi akan menjelaskan ya sayang, mohon perhatikan. Cara merawat hewan. Nah, apakah Ananda punya hewan peliharaan di rumah? Nah, kalau punya, hewan yang ada di rumah kita atau hewan peliharaan harus kita rawat ya sayang. Nah, berikut Miss Agi akan sampaikan bagaimana cara merawat hewan. Yang pertama yaitu memberi makan dan minum hewan. Yang kedua, memandikan hewan. Yang ketiga, memberi vaksin pada hewan. Dan yang keempat adalah membersihkan kandang hewan. Jadi, hewan yang ada di rumah kita atau hewan peliharaan harus kita rawat dengan baik dan benar ya sayang, agar hewan tersebut sehat dan bersih. Nah, berikut adalah teks yang berjudul kambing. Nah, teks tersebut menggunakan tulisan tegak bersambung. Mohon dibaca ya sayang, karena setelah ini akan ada pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Oke, sudah sayang? Sudah siap dengan pertanyaannya? Oke. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana suara kambing? Nah, bagaimana suara kambing sayang? Iya, benar. Mbe. Nah, itu adalah suara kambing. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah kaki kambing? Nah, ada berapa jumlah kaki kambing sayang? Iya, ada 4. Nah, jadi yang ada di kambing itu bukan tangan ya sayang, tapi kaki. Jadi jumlah kaki kambing itu ada 4. Jadi kambing tidak punya tangan ya. Next. Apakah kambing jantan memiliki tanduk? Ayo sayang, sesuai dengan teks jawabannya. Iya, punya ya sayang. Pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara kambing berkembang biak? Nah, bagaimana ya sayang? Iya, dengan cara beranak. Nah, setelah ini, Miss Agi akan menjelaskan kepada Anda semua tentang jenis-jenis hewan sesuai dengan perkembangbiakannya dan apa yang hewan tersebut makan. Nah, sebelum masuk pada penjelasan tersebut, Miss Agi akan menjelaskan sedikit tentang huruf kapital atau huruf besar. Nah, berikut penjelasannya. Nah, aturan penggunaan huruf kapital. Nah, sesuai dengan teks yang tadi sudah Miss Agi baca, yaitu tentang kambing. Nah, pada teks tersebut terdapat beberapa huruf kapital sesuai dengan penggunaannya ya sayang. Ada yang di awal kalimat, ada yang di nama orang, dan sebagainya ya. Kita lihat contoh berikut. Kosakata atau kata di awal kalimat. Nah, berikut contohnya ya sayang. Sapi memakan tanaman rumput. Sapi memakan tanaman rumput adalah satu kalimat. Nah, huruf awalnya atau
kata awalnya diawali dengan huruf kapital ya. Berikutnya, kata pada judul teks. Nah, Daur hidup kupu-kupu ya. Kata pada judul teks atau judul-judul buku atau judul-judul cerita dan yang lainnya itu biasanya setiap hurufnya menggunakan huruf kapital ya sayang. Next, nama orang. Contohnya, nama siapa saja ya sayang? Bisa Tuti, Rita, Linda, Aldi, Joni, Alan, Miss Agi, dan yang lainnya. Itu harus diawali dengan huruf kapital. Ingat, nama orang harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu nama bulan dan hari. Seperti Januari, Februari, itu nama bulan. Lanjut Senin, Selasa, nama hari. Diawali dengan huruf kapital. Jadi, di awal kalimat, judul teks, nama orang, nama bulan, dan nama hari harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kita masuk pada jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Jadi, hewan-hewan itu dikelompokkan berdasarkan makanannya. Nah, apa saja ya sayang? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu karnivora. Wah, apa itu karnivora? Kita lihat artinya, karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, jadi kalau hewan yang suka makan daging atau hewan yang makan daging saja disebut dengan karnivora. Nah, apa saja contohnya? Contohnya yaitu singa, harimau, macan, buaya, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lainnya ya sayang. Selanjutnya yaitu herbivora. Nah, apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi, hewan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan saja disebut dengan herbivora. Apa contohnya? Contohnya yaitu sapi, kambing, kuda, panda, dan lain-lain. Masih ada contoh yang lainnya ya sayang. Yang terakhir yaitu jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya omnivora. Nah, apa ya omnivora? Omnivora adalah hewan yang makan daging dan tumbuhan. Jadi, ada hewan yang bisa makan dua-duanya ya sayang. Dia bisa makan daging dan bisa juga makan tumbuh-tumbuhan. Nah, apa saja contoh hewannya? Contoh hewannya yaitu tikus, semut, ayam, monyet, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Miss Agi akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Apa itu perkembangbiakannya? Perkembangbiakan itu adalah proses hewan memproduksi anaknya ya sayang. Nah, apa saja nama-namanya? Yuk, berikut Miss Agi jelaskan. Yang pertama yaitu ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah, sebelum Miss Agi masuk pada penjelasannya, Miss Agi akan menjelaskan terlebih dahulu sayang. Nah, perkembangbiakan itu adalah proses dari hewan itu beranak ya sayang. Nah, kalau pada hewan kita sebutnya beranak ya sayang, tapi kalau pada manusia kita sebut dengan melahirkan. Oke, kita lanjut. Ovipar. Apa itu ovipar? Iya, ovipar adalah hewan yang bertelur. Nah, apa saja contohnya? Iya, kita lihat bersama contohnya yaitu ayam, bebek, angsa, kupu-kupu, semut, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan yang bertelur. Selanjutnya yaitu vivipar. Nah, apa itu vivipar? Lawan dari ovipar tadi sayang? Iya, hewan yang beranak. Nah, apa saja contohnya? Contohnya yaitu ada kelinci, kucing, gajah, harimau, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh dari hewan yang beranak. Selanjutnya yaitu ovovivipar. Nah, apa itu ovovivipar? Iya, ovovivipar adalah hewan yang beranak dan bertelur. Jadi dia bisa dua-duanya, bisa beranak dan bisa bertelur. Nah, apa saja contoh hewan-hewannya? Yaitu ada ikan pari, ikan hiu, iguana, platypus, dan lain-lainnya.
Nah, ini adalah contoh hewan sayang. Contoh hewan berdasarkan bagian-bagian tubuhnya. Nah, ini adalah kucing ya sayang. Nah, kucing ini mempunyai telinga, mata, mulut, ekor, kaki, perut, dan hidung. Nah, itu adalah bagian-bagian tubuh pada hewan. Nah, berbeda dengan burung ya sayang. Kita lihat kalau bagian tubuh pada burung apa-apa saja ya. Mari kita lihat bersama. Nah, kalau pada burung yaitu ada mata, ada bulu, ada sayap, ekor, ada kaki, selaput kaki, perut, dan paruh. Nah, berbeda dengan kucing ya sayang. Kalau tadi kucing tidak punya sayap, tidak punya paruh, dan tidak punya selaput kaki. Nah, kenapa bentuk atau bagian tubuh hewan itu berbeda-beda? Nah, karena setiap bagian tubuh pada hewan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Nah, Ananda sudah tahu ya bagaimana cara merawat hewan. Nah, untuk hewan saja kita ada aturan-aturannya ya sayang, apalagi di sekolah. Nah, di sekolah terdapat aturan-aturan atau tata tertib yang harus kita patuhi. Ananda masih ingat? Lupa ya? It's okay. After this, Miss Agi will explain to you about that. Please pay attention. Tata tertib di sekolah. Nah, Miss Agi akan menjelaskan atau menyebutkan contoh-contoh dari tata tertib di sekolah. Yang pertama yaitu tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi seluruh warga sekolah harus datang ke sekolah tepat waktu ya sayang. Menyapa guru saat berpapasan. Jadi ketika kita berjumpa dengan guru, kita harus menyapa guru dengan mengucapkan salam ya sayang. Lanjut, tertib mengikuti pelajaran di kelas. Berpakaian yang rapi dan ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Jadi tata tertib di sekolah ini harus kita patuhi ya sayang. Yang harus mematuhi tata tertib di sekolah adalah semua warga sekolah. Nah, jadi semua warga sekolah wajib mengikuti aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Jika tata tertib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, maka kegiatan belajar akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, berarti ini adalah manfaat dari mematuhi tata tertib yang ada di sekolah ya sayang. Jadi manfaatnya yaitu kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Aturan di perpustakaan sekolah. Nah, pada saat di sekolah, kita pasti sering mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku. Nah, ternyata di perpustakaan sekolah juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, apa saja aturan-aturannya? Yang pertama yaitu tidak makan dan minum di perpustakaan, tidak gaduh atau ribut di perpustakaan. Jadi gaduh itu artinya ribut ya sayang. Dan berhati-hati saat mengambil buku dan menjaga buku yang dibaca atau dipinjam. Nah, ini adalah aturan yang harus dilakukan atau dilaksanakan di perpustakaan sekolah. Yang harus mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah adalah semua pengunjung perpustakaan. Jadi siapapun yang berkunjung di perpustakaan harus mematuhi tata tertib atau aturan yang ada di perpustakaan. Nah, dengan mematuhi aturan di perpustakaan akan membuat semua pengunjung merasa nyaman. Nah, itu adalah manfaatnya ya sayang. Jadi kalau kita mematuhi aturan di perpustakaan sekolah, maka seluruh pengunjung akan merasa nyaman. Peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah juga aturan di sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi, di sekolah itu yang menjaga kebersihannya bukan hanya guru, bukan hanya petugas kebersihan, tapi seluruhnya, seluruh orang yang ada di perpustakaan atau seluruh warga sekolah. Maksud Miss Agi seluruh warga sekolah. Ya sayang, jadi semua orang yang ada di sekolah adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, jadi mulai dari siswa, guru, petugas kebersihan, dan lain-lainnya ya sayang.
Menjaga kebersihan merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Membuang sampah pada tempatnya adalah aturan di sekolah. Hewan-hewan di sekitar kita pasti melakukan yang namanya gerakan. Nah, gerakan yang dilakukan hewan-hewan tersebut bisa dijadikan sebuah tarian loh sayang. Anda mau tahu? Berikut penjelasannya. Mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ada gerakan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Perhatikan gerakan berikut. Yang pertama yaitu gerakan menirukan gerak kelinci meloncat ke arah kanan. Selanjutnya yaitu menirukan gerak ayam mematuk ke arah kiri dan menirukan gerakan pohon ke arah kiri. Nah, gerakan-gerakan tersebut sayang bisa dijadikan gerakan pada tarian. Nah, perhatikan gerakan tersebut sayang atau gerakan berikut. Nah, gerakan berikut yaitu gerakan-gerakan yang ada dalam tarian. Nah, Ananda baca dan dicoba di rumah ya sayang. Ada gerakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, gerakan ini bisa dicoba di rumah ya sayang. Menirukan gerakan hewan sesuai hitungan. Nah, salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Nah, ayo berlatih. Ayo bernyanyi sambil menirukan gerakan kelinci. Lakukan hingga 4 kali loncatan. Setelah 4 kali loncatan, kembalilah ke posisi awal. Lakukan sesuai dengan hitungan yang tepat. Sebelum loncat, tempelkan kedua pergelangan tangan di kepala menyerupai telinga kelinci. Nah, Ananda bisa coba ini di rumah ya sayang, gerakan meloncat seperti kelinci. Nah, gerakan ini juga bisa dimasukkan pada tarian. Oke sayang, sudah mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah. Oke sayang, cukup sekian pada hari ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Oke, saya alhamdulillah together. Alhamdulillah robbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, gelas bisa gise wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.